Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan mencoba untuk update market dari Bitcoin ya. Untuk hari ini, kalau untuk teman-teman yang di daerah WIB masih hari Selasa ya. Nah, untuk hari Selasa ini pergerakannya untuk market ini cukup volatil ya. Cukup tinggi, di mana Bitcoin itu setelah beberapa minggu dia akhirnya break dari nilai SNR di 89.000. Nah, minggu ini kita akan coba lihat ada news fundamental apa saja. Lalu kita akan mencoba untuk melihat secara teknikal juga bagaimana update dari Bitcoin. Lalu kita juga akan mencoba update dari market gold atau XAU. Oke, sekarang kita cek untuk technical BTC. Kita mulai dari weekly dulu ya. Nah, di candle weekly ini teman-teman bisa lihat bahwa minggu kemarin itu closingannya doji. Di sini ada doji. Nah, lalu di minggu ini pergerakannya sudah sangat impulsif, mana BTC akhirnya break key levelnya di 89. Nah, untuk daily, nah ini teman-teman bisa lihat, kita bisa lihat strukturnya. Di sini market terpantau impulsif, lalu marketnya membentuk base. Nah, ini kalau teman-teman masih ingat, ini market sedang membentuk bullish flag. Nah, di sini bullish flag-nya itu sudah jadi ya, dan targetnya sudah terpenuhi. Nah, di weekly ini teman-teman bisa cek di sini adalah SNR terdekatnya untuk Bitcoin, yaitu di 88,8 atau sekitar 88,9 lah. Nah, lalu secara weekly juga di sini teman-teman bisa cek bahwa ini adalah swing low, lalu ini adalah swing high. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan Fibo, tarik dari low sini ke high yang ini, lalu teman-teman akan menemukan range koreksinya itu di 61 sampai 71.000. Jadi, pada time frame weekly, berarti ini long term ya. Nah, potensinya Bitcoin bisa turun sampai 70.000 bahkan 60 ribuan. Nah, apakah penurunan ini bisa dikatakan market sudah selesai bull run? Jawabannya belum ya. Nah, lalu yang harus kita jadikan patokan adalah di weekly area 48.000 ini adalah major supportnya dari Bitcoin. Jadi selama Bitcoin tidak bermain di bawah 48, saya rasa untuk market Bitcoin masih bisa tetap bullish. Nah, ini adalah gambaran pada weekly. Nah, sekarang kita lihat bagaimana daily bekerja. Nah, di sini kita cek untuk candle daily-nya. Nah, di sini teman-teman pasti familiar. Jadi di daily ini kita sudah melihat adanya ini bahu kiri, yang ini adalah kepalanya, lalu ekspektasinya, dan ini break ya. Nah, market berhasil break. Kalau teman-teman masih ingat materi kita yang kemarin, di sini berarti daily ada potensi bahwa Bitcoin itu akan membuat change of character di sini. Nah, jadi gambarannya adalah ini high, ini low, ini higher high, lalu ini membuat lower low. Nah, jadi di sini adalah konfirmasi CH ya. Nah, jadi penting untuk candle daily besok closing di bawah 88,9. Nah, jika besok candlenya itu closingnya ini di bawah bentuknya kayak gini, berarti kita sah bahwa Bitcoin akan berpotensi reversal. Nah, jadi walaupun nantinya ada kenaikan, itu hanya bersifat sementara sebelum melanjutkan penurunannya. Nah, jadi yang perlu teman-teman ingat adalah daily besok wajib closing di bawah 88,7 ini untuk valid atau sah konfirmasi bearish. Nah, lalu setelah kita mendapatkan konfirmasi bearish, kita akan coba ukur menggunakan Fibonacci extension. Teman-teman bisa tarik dari low yang ini lalu ke high ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di angka 1272 sampai 1414. Nah, ini berpotensi juga misalkan kita tandai angkanya ada di 83, lalu ada di 79 atau 80 ya. Nah, jadi ekspektasi kita bahwa penurunan ini
nantinya minimalnya akan sampai di 83 sampai 80. Nah, di sini kalau ada konfirmasi naik, teman-teman bisa ambil pantulan longnya dulu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti baru teman-teman cari konfirmasi sell. Nah, untuk melanjutkan penurunannya. Nah, ini adalah skenario yang pertama. Nah, skenario yang pertama ini apabila BTC berhasil rebound di sini. Nah, apakah cuman ini? Nah, tentu tidak ya. Jadi skenario kedua, kalau mau naik juga bisa ada target lebih tinggi. Teman-teman bisa lihat di sini ada juga POI kita. Nah, ini adalah POI lebih tinggi, jadi bisa juga teman-teman pantau ini nanti. Nah, ini adalah skenario kita untuk mencari sell ya untuk Bitcoin. Nah, yang pertama ada di sekitaran 95, yang kedua ada di sekitaran 102. Nah, ini adalah gambaran untuk Bitcoin daily. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana Bitcoin di time frame kecilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa di time frame H4 sendiri itu tidak membentuk apa-apa. Jadi masih candle yang strong bearish. Nah, kita cek di kiri apakah ada POI. Nah, di sini terpantau bahwa FVG terdekat pun ada di sini ya. Ini dengan ilmu yang biasa kita gunakan kemarin, di sini ada FVG. Nah, misalkan ini kita extend. Nah, sama ya. Jadi FVG ini juga berada di area 83. Nah, jadi area ini juga semakin menguatkan bahwa tujuan Bitcoin masih bisa ke bawah. Terus kita cek di time frame kecilnya lagi. Nah, bahkan sampai di time frame M15 pun belum ada tanda-tanda konfirmasi Bitcoin akan naik. Nah, di sini Bitcoin masih melanjutkan penurunannya ya. Di sini. Ini. Nah, Bitcoin masih turun. Oke, jadi ini adalah gambaran dari Bitcoin. Yang jelas teman-teman harus lihat besok apakah di daily itu Bitcoin closing di bawah 88.900. Oke, sekarang kita akan menuju chart XAU atau gold. Oke, untuk gold sendiri di sini terpantau M15-nya cukup jauh ya dropnya. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan, tapi kita akan mencoba untuk analisa di time frame besarnya dulu. Nah, kita mulai dari chart weekly. Nah, di sini weekly bahwa gold ini sudah sweep liquidity ya. Nah, di sini sudah sweep liquidity, berarti kenaikannya sudah tercapai dan gold sudah new ATH. Nah, sekarang di weekly ini tidak ada informasi tambahan ya. Tetap sama di area sideways dan sudah mencapai target. Nah, target kenaikannya kan ini kemarin. Nah, ini adalah kenaikannya untuk gold. Oke, sekarang kita coba cek daily. Nah, teman-teman bisa cek ya daily ya. Ini adalah daily gold. Nah, ini merupakan support and resistance terdekatnya. Nah, di sini ada SNR di 2882. Nah, di sekitar 2882 ini adalah supportnya gold ya. Nah, ekspektasinya gold akan tertahan di support ini. Nah, jika nanti di support major ini teman-teman mendapatkan konfirmasi bullish, teman-teman bisa coba untuk open buy di sini. Nah, tapi yang perlu diingat adalah closing besok itu apakah posisinya seperti ini dengan candle yang dominan merah. Jika gold besok itu closing di bawahnya 2921, maka sah menjadi bearish engulfing. Atau jika kita lihat lebih jauh, di sini ada 3 candle, kita bisa mendapatkan info bahwa ini adalah Three River Evening Star. Jika teman-teman ingat adalah ini candle pertamanya, lalu ini adalah candle kedua. Nah, di candle ketiga ini yaitu merah dan close di bawah low yang ini. Nah, gambarnya sama ya. Nah, ini. Nah, jadi jika posisinya seperti ini maka kemungkinannya adalah besok
closing prefer evening star. Itu pola penurunan. Nah, ini untuk daily-nya. Kita bisa pantau di 2882 sebagai support and resistance. Sekarang kita coba cek di time frame kecilnya. Kita cek di H4. Nah, ini menarik ya. Tadi kita sudah menandai SNR di daily itu di 2882. Nah, di H4 kita mempunyai demand di sini. Ada POI. Nah, ini adalah POI atau demand kita. Sesuai ya. Di daily didukung ada SNR, lalu di H4 ada POI. Nah, ini teman-teman makin dapat area pantauan. Nah, jika di sini ada konfirmasi, maka teman-teman bisa melakukan open posisi buy di sini. Nah, itu untuk gold. Nah, tapi jangan buy tanpa konfirmasi ya, karena takutnya ketika teman-teman tanpa konfirmasi, goldnya itu malah turun jauh, dia break misalkan begini. Nah, akhirnya malah dia konfirmasi reversal di time frame HTF-nya, sama seperti Bitcoin. Nah, itu adalah untuk XAU di time frame H4. Kita cek di time frame kecil-kecilnya. Nah, di time frame H1 ini masih sama ya, masih bearish candlenya. Lalu di M15 juga sama. Nah, cuman di M15 ini teman-teman bisa cek di sini ada sebuah bearish order block di sini. Nah, ini adalah bearish order block. Ini adalah area bagus ya untuk order blocknya. Jadi, nanti pilihan teman-teman adalah antara teman-teman melakukan buy di sini atau teman-teman menunggu melakukan sell di sini. Nah, yang jelas mau atas ataupun bawah itu wajib teman-teman mendapatkan konfirmasi, bisa change of character atau candle pattern lainnya. Itu adalah teknikal dari XAU atau gold dan Bitcoin. Nah, mungkin cukup sekian dulu update market kali ini. Semoga bisa menjadikan referensi dalam teman-teman melakukan trading ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.